Iya, eh, pertama kita sangat berduka ya atas tragedi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Kalau tidak salah ada 8 korban jiwa dan belasan lainnya luka-luka. Artinya sangat-sangat kita sesalkan hal seperti ini berulang. Kendati sebetulnya kita juga di sini ada Kakor Lantas, ada yang mewakili Kakor Lantas juga. Kita berupaya sedemikian rupa agar menghindarkan masyarakat dari kecelakaan, apalagi yang fatal. Kita tahu aturan sudah jelas, ya. Kita harus sama-sama menaatinya. Ada law enforcement yang dilakukan juga, sehingga tidak ada satupun pengguna jalan yang menjadi korban. Nah, baik dirinya sendiri maupun apalagi orang lain yang sudah sebenarnya menaati aturan, sudah sebenarnya berhati-hati, tetapi akibat kecerobohan, akibat kesalahan orang lain, pengguna jalan yang lain, pengendara yang lain, maka turut menjadi korban jiwa, turut kehilangan keluarganya dan juga material yang kita tahu itu tidak mudah bagi masyarakat. Oleh karenanya nanti Pak Menhub juga sudah menegaskan berkali-kali terkait dengan ini, nanti akan kembali diundang semua stakeholders. Sekali lagi tidak boleh ada yang lalai dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku, dan tentunya kita semua juga harus terus mengevaluasi. Tetapi human error itu bisa dicegah dengan aturan-aturan, dan ini harus ada pengawasan yang ketat dari kita semua. Silakan tambahkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang kecelakaan yang terjadi tadi malam, kami menyampaikan turut berduka cita dan menyesalkan hal tersebut terjadi berulang. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami juga tidak bosan-bosannya akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya, aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan yang khususnya para pengendara, juga kepada para pengguna kendaraan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Menhub, tapi ini kan truknya remnya belum nih Pak, berarti itu pasti ada proses yang lalai dong saat rem cek tersebut. Nah ini apakah pemerintah tuh miss apa gimana itu? Sebenarnya langkah konkretnya gimana Pak? Karena kan rem belum ini juga cuma sekali semalam aja Pak, udah berkali-kali ini. Dan kalau sanksi Pak, sanksi terhadap pemiliknya juga, apakah kan selama ini belum pernah ada nih Pak sanksi terhadap pemiliknya ada pelanggaran surat itu? Jadi nanti kalau pada saat kecelakaan, pada saat seperti ini ya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat penegak hukum Bapak. Jadi upaya-upaya seperti KIR dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu ada layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum, apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya. Jadi kami serahkan kepada aparat penegak hukum bahwa apabila memang ada terjadi kelalaian dalam pelaksanaan maintenance daripada kendaraannya ataupun hal lain.
Terima kasih teman-teman media, wartawan dan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Kami baru saja menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka membahas persiapan arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Saya didampingi oleh Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Purwagandi. Tadi juga hadir Menteri Pariwisata, Ibu Widi Wardana, kemudian sejumlah pejabat teras eselon 1 dari berbagai kementerian lembaga, termasuk Dirjen Kementerian PU, Deputi Kemenpan RB, dan juga jajaran dari Kementerian BUMN, termasuk Korlantas, dan lain sebagainya. BMKG juga tadi kita undang. Jadi artinya semua yang menjadi pemangku kepentingan stakeholders dari urusan mudik Lebaran. Teman-teman sekalian, kita saat ini sudah masuk di bulan Februari, tidak terasa karena Maret nanti kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan akhir Maret kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan Lebaran kali ini juga berdekatan, bisa dikatakan back to back dengan Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudara kita umat Hindu. Nah, kita mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, tentu kita terus mengevaluasi agar penyelenggaraan mudik Lebaran yang sangat terkait dengan aspek perhubungan, transportasi, baik darat, laut, udara maupun kereta api, ini harus benar-benar kita siapkan sebaik mungkin, sedini mungkin. Waktunya sekali lagi cukup singkat sebelum kita masuk ke masa tersebut. Oleh karenanya hari ini sebagai rakor yang saya anggap bisa menghadirkan berbagai masukan, termasuk kita ingin kemudian mencari solusi agar bisa mengurai semaksimal mungkin kemacetan atau padatnya traffic lalu lintas di Pulau Jawa utamanya dan juga ke arah Sumatera, termasuk ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Kita harus persiapkan sebaik mungkin.